Shalom. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan tetap berkenan untuk memanggil setiap kita, mengundang setiap kita untuk bersyukur kepadanya dan juga terus belajar akan hidup ini di dalam firman yang akan kita dengarkan bersama. Minggu ini kita belajar dari hidup saling menopang. Dan gereja yang dimana gereja itu bukan komunitas atau organisasi semata, tetapi adalah organisme yang dimana Tuhan sudah membentuk, Tuhan panggil menjadi umatnya yang harus bergerak maju bersama, yang dimana hidup ini boleh berdampak bagi gereja Tuhan dan di dalam masyarakat yang ada. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Judul perikop cara hidup jemaat yang pertama. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 kita bacakan bersama-sama. Kalau kita sudah dapat, mari kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tema ini sebenarnya saya berpikir begini, mengapa saya ditopang dan kapan saya menopang yang lain? Bapak Ibu sekalian, ini dalam pikiran saya bergumul hal ini, mengapa saya ditopang dan kapan saya menopang yang lain? Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur di gereja Tuhan di tempat ini. Saya percaya bukan kebetulan menjadi sebagai hamba Tuhan, menjadi majelis dan juga menjadi jemaat. Karena kita punya panggilan tersendiri dari Allah untuk dibentuk, untuk bersama-sama bergerak, untuk melayani, memuliakan Tuhan. Untuk itu maka gereja yang hidup maka harus saling menopang antara yang satu dengan yang lain. Dan kita belajar dari teks ini, memang kita lihat bahwa setelah Pentakosta dan setelah Petrus menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak, maka terjadi satu peristiwa yang luar biasa, di mana Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan orang percaya, dan orang percaya terus dipimpin oleh Injil itu sendiri. Sehingga di dalam ayat 41 sampai 47, maka ada satu hal yang kita bisa belajar bersama, yang menjadi mesin sebagai gereja, bahwa kita harus terus bergerak bersama, saling hidup di dalam menopang antara satu dengan yang lain. Namun Bapak Ibu sekalian, kita harus kembali memikirkan bahwa kalau kita dipanggil dalam satu panggilan yang luar biasa di dalam bergereja, maka kita perlu memikirkan bahwa siapa kita di dalam Kristus. Karena hidup saling menopang itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ditentukan dari pemikiran, dari kesadaran bahwa siapa kita di dalam Kristus. Mungkin minta tolong, enggak bisa jalan PPT-nya. Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk hidup saling menopang itu dimulai dari siapa kita di dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita bahwa hidup kita adalah siapa? Kok enggak jalan ya? Hidup kita siapa di dalam Kristus.
Ini penting sekali. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, kita punya kerinduan untuk menopang yang lain, memperhatikan yang lain. Terkadang ada kerinduan itu, tetapi kita belum dengan jelas memikirkan bahwa aku siapa di dalam Kristus. Ini penting sekali. Kenapa? Karena untuk menopang yang lain, maka harus ada satu pemikiran dasar di dalam pikiran kita. Ada satu poin penting di dalam setiap apa yang kita lakukan, baik di dalam gereja dan dimanapun kita berada. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20, di situ Paulus mengatakan bagi jemaat Galatia dan kita hari ini orang percaya, bahwa dia berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Paulus berkata bahwa aku di dalam Kristus hari ini karena dia telah disalibkan dengan Kristus. Karena Kristus telah mati bagi dia. Karena Kristus telah menebus dia, sesungguhnya dia yang disalibkan, tetapi Yesus Kristus menggantikannya di atas kayu salib. Begitu juga kita hari ini. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus, kita ada hari ini oleh karena Yesus tersalib di atas Golgota. Paulus melanjutkan dalam kalimatnya berkata bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus sadar dia hidup hari ini menjalani berbagai aktivitas, menjalani berbagai kegiatannya, pelayanannya. Dia tahu bahwa dia hidup hari ini bukan karena dia, tetapi karena Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Yesus mati di atas kayu salib bukan berarti berhenti akan esensi dari kematiannya itu dalam diri kita. Sehingga hidup kita jalani karena kita, bukan. Tetapi ketika Yesus telah disalibkan, kematiannya itu tetap hidup di dalam diri kita, umat yang ditebus. Ini penting sekali Bapak Ibu. Terkadang kita berhenti, Yesus sudah mati bagiku, ya udah, hidupku hari ini ya hidup karena saya bisa menjalani hidup. Tetapi di dalam poin ini saya melihat bahwa penting sekali Paulus menekankan karena Yesus telah tersalib di dalam di hidupnya, sehingga disalibkan itu, tersalib itu, poin pentingnya adalah tetap hidup di dalam dirinya. Paulus menegaskan bagi kita bahwa hidup yang kita hidupi hari ini bukan berarti bahwa tidak ada lagi Kristus bersama dengan kita di dalam diri kita. Paulus berkata tidak, tetap ada. Sejak kematiannya di atas kayu salib, maka itu tetap hidup di dalam diri kita. Sehingga dia berkata bahwa hidupku hari ini bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Bahwa yang menggerakkan mesin hidup kita sesungguhnya Kristus. Dari poin salib itu yang terus menggerakkan hidup kita. Dan itu tidak berhenti di salib, di Golgota 2000 tahun yang lalu, tidak. Sampai hari ini dalam perjalanan hidup kita, Kristus yang hidup di dalam kita. Dan dilanjutkan bahwa dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging. Ini Paulus dengan jelas, dengan detail mengingatkan kita. Kan terkadang kita, ya ini hidup dalam daging, ya berarti ya udahlah melakukan dosa saja ya tidak masalah. Tetapi di dalam bagian ini Paulus berkata bahwa ini dagingku memang kuhidupi, tetapi yang ada di dalam hidup dagingku ini adalah iman yang telah mengasihi aku, yaitu Yesus Kristus, dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Ini poin penting bagi kita Bapak Ibu sekalian, bahwa hidup kita hari ini adalah karena Yesus telah tersalib bagi kita. Dan yang kedua, bahwa hidup kita bukan untuk hidup kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita, di dalam iman anaknya Yesus Kristus yang telah mengasihi aku. Artinya apa Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan? Bahwa dasar kita untuk menopang yang lain, itu karena Kristus yang ada di dalam diri kita. Jadi mesin hidup kita itu bukan kita lagi, tetapi Allah yang terus bekerja di dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, ini penting. Kenapa? Karena untuk menopang yang lain, maka perlu dasar yang kuat dan jelas. Supaya tujuannya, supaya motivasinya akan tetap bernilai dan berkenan kepada Tuhan. Tetap kembali tadi, bahwa betul hari ini kami sudah sadar Tuhan bahwa kami ini oleh karena anugerah-Mu.
Dan terus bertanya dalam hati kita, mengapa saya ditopang? Dan kapan saya menopang yang lain? Ini sebuah perenungan kita Bapak Ibu. Hari ini kita sudah tahu bahwa Kristus yang ada di dalam diri kita betul-betul tetap hidup sampai selamanya. Itu yang akan menggerakkan hidup kita. Dan mungkin kita berpikiran ini, sepertinya saya butuh untuk ditopang. Dan kita harus tahu itu Bapak Ibu. Walaupun Kristus ada di dalam diri kita, kita pun di dalam bagian ada daging, memang ada kekurangan kita, ada kelemahan kita, juga butuh topangan sesama kita. Memang Kristus hidup di dalam diri kita, betul. Tetapi kita adalah manusia yang masih bersama-sama di dalam dunia ini dengan sesama manusia yang ada. Karena memang hidup manusia itu hidup di dalam sosial. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, di poin pertama ini, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, yang dimana Kristus yang terlihat di dalam hidup kita sendiri. Hidup ini bukan milik kita, tetapi Kristus yang hidup. Yang terlihat itu Kristus. Yang ada itu adalah Kristus yang menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus betul-betul menyadari hal ini, bahwa sebelumnya hidupnya adalah orang yang tidak berguna bagi Tuhan. Orang yang menyakiti hati Tuhan. Orang yang menyakiti orang-orang percaya pada waktu itu. Tapi dalam satu titik itu, Allah menjumpai dia di dalam anugerahnya. Sampai dia bertobat di dalam perjalanan ke Damsyik. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Paulus sadar siapa dirinya. Dan hari ini dia berkata bahwa hidupku hari ini adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Dan kita belajar Bapak Ibu, nah ini menjadi dasar nanti kita akan menopang yang lain. Di dalam gereja kita, GKKA Pondok Chandra Indah. Selanjutnya Yohanes 19 ayat 30 menekankan kembali bagi kita. Bahwa Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Artinya bahwa ini betul-betul telah tuntas dan sempurna segala maut itu. Yang sesungguhnya orang berdosa akan mengalami namanya maut. Tetapi Yesus menggantikan itu semua. Dan dia berkata, sudah selesai, aman. Sehingga tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Hidup orang percaya hari ini, sesungguhnya hidup kita sebenarnya ada kelegaan. Ada sukacita di dalam diri kita. Bukan lagi hidup di dalam ketakutan akan kepastian keselamatan kita. Tetapi sesungguhnya kita orang percaya ada kelegaan lebih meningkat lagi. Ada satu sukacita bahwa Yesus sudah menjawab setiap pergumulan yang paling bergumul manusia, yaitu tentang keselamatan hidupnya. Bapak Ibu sekalian, kita manusia ini pergumulan kita yang paling berat, di titik paling berat itu keselamatan kita. Dan Yesus sudah menjawab itu bagi kita semua. Pertanyaannya bagi kita, kenapa kita masih takut akan hidup ini? Padahal Tuhan sudah memastikan engkau selamat. Sehingga ada kelegaan sebenarnya, sukacita, ada keringanan hidup kita untuk terus hidup di dalam Tuhan. Untuk semakin dekat dengan Dia, semakin cinta akan Dia, semakin semangat melayani Dia, semakin memberi hidup bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu yang membuat kita hari ini ada. Karena sudah tuntas keselamatan kita itu. Sehingga hidup kita kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, luar biasa di dalam penekanan Yohanes ini dikatakan bahwa sudah selesai, kok ngapain lagi? Ngapain lagi hidup ini? Tetapi memang untuk kebutuhan hidup jasmani kita penting Bapak Ibu. Saya tidak menafikan itu. Tetapi terkadang kita lebih takut akan kita, keinginan, kebutuhan kita tidak terpenuhi daripada takut bahwa kita semakin menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketakutan kita yang sesungguhnya kalau Tuhan membiarkan kita, Tuhan menghukum kita. Sebenarnya itu ketakutan kita. Ketakutan kita ini nantinya pada saat penghakiman Allah, hidup kita kemana? Sebenarnya itu ketakutan kita. Karena hidup dalam dunia ini sementara Bapak Ibu, yang kita gunakan hanya nikmat sampai di leher ini. Setelah itu sudah hidup ini. Ya seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diterima dengan sempurna oleh Allah. Melalui iman di dalam Kristus, Tuhan sudah menerima kita. Dia tidak berkata bagi kita, wes gak usahlah, wajahmu gak cocok levelku sebagai Tuhan. Enggak, wajahmu aduh kurang gak usahlah. Tidak Bapak Ibu. Apapun wajah kita, apapun
visi kita, apapun keberadaan kita, kita diterima oleh Allah karena kasih-Nya yang sempurna, kasih-Nya yang tanpa pamrih, tanpa bersyarat Dia berikan bagi kita umat yang dipilihnya, ditetapkannya sejak semula. Bersyukurlah hidup ini Tuhan sudah memanggil kita, menyelamatkan kita. Apalagi yang kita harus takuti? Kenapa kita harus berbeban terlalu berat? Padahal kepastian keselamatan kita sudah pasti. Kita mau kejar apa Bapak Ibu? Sesungguhnya manusia yang punya pemikiran lebih jauh, dia memikirkan keselamatannya. Dan di situ penting sekali, sudah Tuhan jawab itu, amanlah hidupmu. Jadi Tuhan berkata, sebenarnya kamu lega sebenarnya. Sebenarnya kamu tidak punya beban terlalu dalam, karena keselamatan sudah pasti. Hidup sebenarnya ada keringanan untuk melangkah terus maju menjalani hidupmu. Karena Tuhan sudah memberikan kepastian keselamatan itu. Bapak Ibu sekalian, tetapi masalahnya, realitanya terkadang kita terjebak dalam satu pemikiran lebih utama kebutuhan jasmani, kepuasan, keinginan kita daripada jiwa, roh kita, keselamatan kita di dalam Tuhan. Nah, ini realita hari ini. Berlomba-lomba orang memang, untuk segala macam itu ya. Padahal sesungguhnya kebutuhan yang paling dalam sebenarnya roh kita ini juga perlu dikasih makan sebenarnya. Perlu dikasih asupan gizi yang sehat. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, saya percaya bahwa dengan hal itu, maka kita harus siap bahwa kita semua dipanggil untuk membawa pengaruh positif di tengah dunia yang sedang kehilangan harapan ini. Kita dipanggil semua tanpa terkecuali Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya berpikir kalau kita bergerak bersama. Saya gini tadi malam saya berpikir, apakah saya sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat hal ini, kalimat saya ini. Terkadang Bapak Ibu ini sebuah ketakutan kita hamba Tuhan. Kenapa? Karena satu titik terkadang kenapa tidak bertambah jiwa, karena mungkin hamba Tuhan tidak penginjilan atau tidak mendoakan. Tetapi terkadang saya berpikir, Tuhan, Engkau tahu setiap panggilan hati kami untuk melayani. Tapi ada satu hal yang memberikan dalam hati saya. Apakah kamu juga sudah sampaikan ke jemaat kalau apakah mereka juga harus bergerak seperti hamba Tuhan yang juga harus bergerak menjadi dampak bagi jemaat. Hamba Tuhan tidak bisa dengan sendiri, dengan majelis bergerak memajukan kuantitas jemaat. Tetapi ada poin yang saya dapatkan. Apakah kamu sudah pernah sampaikan, hamba Tuhan sampaikan, bahwa ya dirimu juga harus bergerak membawa jiwa itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, ini pergumulan-pergumulan kita sebenarnya dengan dunia yang begitu berat ini. Apakah Bapak Ibu jemaat sudah memiliki kualitas iman yang semua bergerak untuk peduli terhadap sesama, di dalam keluarganya, di dalam segala hal, untuk membawa Injil itu dan membawa mereka mengenal Tuhan. Ini penting sekali, dan saya hari ini sampaikan juga bahwa bukan hanya hamba Tuhan punya tanggung jawab untuk memajukan kemajuan secara kuantitas, tetapi setiap kita bergerak, organisme itu semua organ bergerak maju bersama. Kalau kita ingin terus maju melalui gereja Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar bahwa di dalam hidup saling menopang. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ini, mari kita belajar dari 3 poin bersama. Yang pertama adalah digerakkan oleh Injil pada tujuan yang sama. Yang kedua, saling menopang, membutuhkan pengorbanan. Yang ketiga, tujuan akhir saling menopang itu bukan agar nama kita dikenal, tetapi agar Tuhan dimuliakan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, digerakkan oleh Injil pada tujuan yang sama. Ada tadi kalimat di poin di ayat 41, dikatakan bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu. Orang-orang yang menerima, sampai di titik menerima itu Bapak Ibu, bukan karena mereka ingin mau terima. Tetapi itu karena tadi Roh Kudus bekerja kepada setiap orang yang datang pada waktu itu, menyentuh hati mereka untuk mau menerima Injil firman Tuhan disampaikan oleh Petrus, sehingga mereka memikirkan dengan baik oleh pekerjaan Roh Kudus, dan mereka mengambil keputusan, mereka memberi diri mereka untuk dibaptis pada hari itu. Bapak Ibu sekalian, untuk menerima, mendengarkan saja firman Tuhan itu karena pekerjaan Roh Kudus.
Bukan karena kita mau ingin rindu, tetapi kerinduan dari awal rindu dan mau itu Roh Kudus yang menyentuh, yang membuat. Karena pada dasarnya manusia ini tidak ada sama sekali ruang titik untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi puji Tuhan kalau kita hari ini Bapak Ibu Jemaat ada kerinduan itu karena Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Kalau tidak ada Roh Kudus ya tidak mau, ya jelas Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Digerakkan oleh Injil pada tujuan yang sama. Digerakkan berarti kekuatan dari dalam ini. Yang menggerakkan itu adalah Injil. Firman Tuhan itu sendiri yang menjadi mesin di dalam hidup kita untuk berjalan pada tujuan yang sama. Tujuan kita tidak beda. Tujuan kita sama. Tetap melayani Tuhan, memberi hidup bagi Tuhan, dan memuliakan Tuhan terus menerus. Bapak Ibu sekalian, di dalam Roma pasal 1 ayat 16 memang dikatakan di situ bahwa Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan manusia. Tetapi bukan hanya itu saja, tetapi juga itu adalah menjadi kuasa Allah yang terus-menerus membentuk kita, memperbaharui kita, mengarahkan kita pada tujuan yang Allah inginkan bagi kita. Itulah Injil itu sendiri. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu, kalau Injil itu menjadi gerakan mesin di dalam diri kita, maka yang terjadi adalah mereka bertekun. Kita bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, dan juga di dalam memecahkan roti dan berdoa. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Karena Injil sudah menjadi gerakan yang hidup di dalam orang-orang percaya, maka yang terjadi adalah pasti ada ketekunan. Pasti bertekun. Ya, bukan saya yang bilang ini firman Tuhan, bertekun. Bertekun apa? Dalam pengajaran. Bertekun di dalam persekutuan. Saya berpikir dan saya sudah sampaikan tadi di KU1 bahwa terkadang kita manusia yang lemah ini kita ingin ditopang terus dengan hal-hal yang kita bisa rasakan, yang kita bisa lihat. Padahal kita lupa. Sebenarnya topangan yang paling penting itu adalah dari dalam diri kita. Seringkali manusia menginginkan topangan yang terlihat Bapak Ibu. Tetapi lupa harusnya ada topakan dari dalam. Nah ini kita terjebak dalam pemikiran. Apa yang gereja berikan bagi saya? Apa yang gereja lakukan bagi saya? Itu kita inginkan selama ini kan. Yang terlihat, yang terasa. Tetapi kita lupa, kita tidak mau ditopang dari dalam. Kita tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan pengajaran itu. Kita tidak mau bertumbuh. Nah ini masalah Bapak Ibu. Jadi topangan itu bukan hanya sesama kita dari manusia. Topangan dari dalam Injil itu, Roh Kudus itu yang terus bekerja bagi kita. Nah gimana kita bisa digerakkan, ditopang, digerakkan oleh Injil. Untuk beribadah saja nggak mau, malas. Nah ini pergumulan kita hamba Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Ini berat Bapak Ibu sekalian. Kita mau digerakkan oleh Injil, tapi bagaimana kita? Ya oke kita jawab, saya bisa baca Alkitab dijawab. Oke bagus Bapak Ibu, kalau betul baca. Oke di rumah saya bisa berdoa atau bisa nonton YouTube lah mendengarkan firman Tuhan. Oke Bapak Ibu. Tapi ingat, di dalam bergereja itu, dalam persekutuan itu bukan hanya dipenuhi dengan firman yang kita dengar. Tetapi relasi kebersamaan sebagai satu keluarga antara sesama itu juga penting. Makanya di dalam bergereja kita itu bukan hanya datang dengarkan firman Tuhan. Ada satu nilai relasi vertikal dan horizontal. Itulah gereja Bapak Ibu sekalian. Semua kita bisa lakukan gereja tanpa datang ibadah di gedung gereja nggak apa-apa. Nggak masalah kita dengar. Tapi apa gunanya? Apa dampak kita sebagai anak Tuhan dengan menikmati hidup sendiri di dalam rumah kamar kita? Padahal Tuhan berkata harus juga punya dampak nilai. Paling tidak bisa bersapa dengan sesama kita, paling tidak tanya kabarnya, paling tidak kalau ada waktu kita saling memberikan nasihat, saling menguatkan, saling mendoakan, itu nilai kita. Orang percaya yang saling menopang Bapak Ibu. Nah ini esensi di dalam bergereja penting sekali. Makanya kita hamba Tuhan bilang ayo bergereja, ayo beribadah, ayo persekutuan, itu gunanya. Dengan kehadiran kita paling tidak Bapak Ibu memberikan kekuatan bagi jemaat. Oh iya, dia hadir dalam tengah-tengah pergumulannya, dia datang kepada Tuhan. Dan saya terberkati hal itu. Atau kita hadir waktu itu, ada waktu kita berdoa, Bapak Ibu.
Walaupun satu orang yang memimpin doa syafaat, tapi kita sama-sama kan saling mendoakan. Ada pokok doa yang kita doakan. Dan itu kita terlibat di dalamnya. Kita ambil bagian di dalamnya untuk menopang yang lain. Saya katakan bahwa menopang itu tidak melulu materi Bapak Ibu. Tetapi juga melalui perkataan kita yang membangun. Doa-doa kita untuk mereka. Dan terlebih yang paling dalam, membuka hati bagi Tuhan untuk tetap menopang kita. Ya, jadi topangan kita itu yang dari luar kita sesama manusia. Topangan yang paling penting dari dalam. Makanya harus dengarkan firman Tuhan. Amin. Harus beribadah. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi topangan kita itu kuat. Kita ditopang dari dalam dan kita juga bisa menopang yang lain. Bagaimana kita menopang yang lain dalam diri kita aja nggak ditopang, nggak ada topangan. Wes ambruk ya sudah nggak bisa Bapak Ibu. Ada satu kalimat saya dapat di dalam Facebook, dia berkata begini, terkadang kita berhasil menolong orang, tapi gagal menolong diri sendiri. Saya ketawa juga, oh iya ya Tuhan, terkadang kita berhasil menolong orang, tapi diri kita sendiri nggak bisa kita tolong. Waduh celaka kita. Makanya kita jalan kayak loyo gitu, aduh berat ya. Tapi inilah realita yang ada. Bapak Ibu sekalian, kita ditopang dari dalam supaya kita kuat juga bisa membagikan topangan kepada yang lain. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita harus bertekun dalam apa? Pengajaran. Terus cinta firman Tuhan, terus belajar akan firman Tuhan. Saya pastikan di gereja kita tempat ini kita mengajarkan pengajaran yang sehat yang berdasarkan firman Tuhan dan paham GKKA Indonesia. Kita akan bertanggung jawab hal itu. Dan kita betul-betul memberikan makanan sehat buat kita semua. Makanya kita ajak Bapak Ibu jemaat untuk terus cinta, bertekun dalam pengajaran. Terus bertekun dalam persekutuan kita yang ada. Kenapa ada komisi? Kenapa ada bidang persekutuan? Karena untuk kepenuhan kita semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin dalam, semakin memperkaya kita di dalam pengajaran yang ada. Itu esensi dari semua yang ada dalam gereja kita. Sehingga setiap komisi itu betul-betul lebih dalam. Karena di dalam kebaktian umum itu hanya satu arah. Kalau komunitas kan bisa kita diskusikan, ada kesaksian, ada ini. Lebih hidup dan lebih dalam ya kita belajar bersama. Dan ini penting sekali dan perlu kita pikirkan Bapak Ibu sebagai kita jemaat yang Tuhan percayakan di gereja Tuhan di tempat ini. Selanjutnya kita belajar yang kedua adalah saling menopang, membutuhkan pengorbanan. Nah ini adalah hal yang penting bagi kita. Bahwa di dalam ayat 44 dan 45 berkata bahwa dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dalam kesempatan ini saya tidak berkata, kita hamba Tuhan berkata, wes hari ini ya setelah ini pulang langsung jual hartamu, wis bagi-bagikan, kasih semua ke gereja, kasih ke hamba Tuhan segala macam. Bukan itu maksud saya Bapak Ibu. Masalah memberi itu bukan masalah berapa, tetapi mengapa. Ini penting bagi kita. Bahwa di dalam konteks ini bukan berarti Tuhan Yesus atau Injil ini menghancurkan tanggung jawab kita dan hak milik kita yang Dia berikan bagi kita, tidak. Tetapi Dia mengajarkan kita bahwa hidupmu yang telah diubahkan di dalam Kristus. Pasti ada kerinduan untuk saling menopang antara yang satu dengan yang lain. Dan masalah memberi ya dalam bagian ini karena ditekankan masalah dibagi-bagikan, jual hartanya dan segala macam. Pentingnya di sini bukan berapa, tetapi mengapa kita memberi. Kenapa ada kata mengapa? Supaya jelas motivasi kita. Kalau kita menopang yang lain, mengasihi sesama, melakukan kebaikan yang lain, ada dasar yang tepat, ada alasan mengapa saya lakukan. Kenapa hal ini penting? Karena motivasi kita, tujuan kita jelas, betul-betul memuliakan Tuhan. Kan terkadang kita melakukan sesuatu ya karena ada motivasi yang lain atau apa. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita berikan melalui doa kita, itu penting sekali. Mengapa saya doakan? Karena Dia adalah sesama yang sama-sama menerima kasih Tuhan. Atau kita memberikan
nasihat yang baik. Mengapa kita lakukan itu? Bukan untuk menggurui atau untuk apa, tapi betul-betul membagikan kasih Tuhan, menguatkan sesama saya. Atau saya berikan uang atau memberikan barang dan segala macam. Mengapa saya lakukan? Bukan karena apa, tetapi saya lihat bahwa dia butuh dan tergerak hati saya untuk memberkati dia, dan saya tidak punya niat untuk apa dan segala macam. Karena kalau kita tidak berkata mengapa, maka kita bisa membicarakannya lagi, mengungkit-ungkitnya lagi. Dan itu bukan menjadi berkat, bukan untuk menopang, tetapi malah ada tujuan lain. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ini penting untuk kita menopang yang lain. Ada alasan tersendiri bagi kita. Dan alasan itu hanya kita yang merenungkan. Bukan yang lain yang tahu, tetapi diri kita sebagai pemberi berkat bagi sesama, dan Allah yang menguatkan kita, mendorong kita untuk memberi topangan itu. Artinya kita sendiri yang tahu alasan kita. Jadi memberi itu juga harus memang ada alasan teologis bagi kita Bapak Ibu. Ya, jangan juga sembarangan apa ya dengan apa, karena ya itu yang terjadi ya. Kalau hal itu terkadang banyak juga yang tidak menghargai kebaikan kita. Sudah dikasih roti malah apa itu yang ada ini. Gak apa-apa kalau hanya tahu nggak terlalu ini, tapi udah dikasih roti makanan ini tapi nggak mau hargai. Tapi bagian ini bukan dari manusia yang menghargai kita, tapi Tuhan. Tetaplah setia. Ini realita Bapak Ibu. Tidak semua orang akan menghargai kebaikan kita. Memang betul itu nyata. Tetapi ya inilah, karena kita sudah melangkah dari dasar yang tepat tadi. Mengapa saya lakukan ini? Karena Tuhan lebih dulu mengasihiku. Jadi melakukan itu bukan sesuatu hal yang menjadi beban bagi kita. Apapun respon orang yang menyakiti kita atau tidak menghargai kebaikan kita, ya udah kita lega, sudah lepas tanggung jawab. Itu bukan urusan kita, ya udah. Tapi ya memang jujur juga, pasti terganggu juga ya Bapak Ibu. Betul, saya akui itu. Ya kita sudah mengasihi, memperhatikan dan segala macam, tapi kok kurang ada respon atau apa, malah sebaliknya banyaklah yang terjadi. Tetapi dalam bagian ini, memberi itu, menopang itu hanya pada titik kita memberi kepada dia. Urusan respon reaksi yang lain bukan area kita lagi. Saya belajar ini dan betul-betul saya terberkati ini, bahwa kalau sudah kamu lakukan berikan, bukan urusanmu lagi, apapun reaksinya. Yang penting niat tulusmu berikan, Tuhan tahu. Dan kalau dia hargai, puji Tuhan. Kalau enggak juga, bukan urusanmu lagi, itu bagian dia lagi. Sudah bukan urusanmu. Dan saya melihat, oh iya, lebih penting begitu. Dan saya, diberikan pencerahan begitu Bapak Ibu. Dan diingatkan kita di kalimat yang kedua, tetapi tetaplah setia. Jangan juga kita lihat kecewa dan segala macam, apakah tidak ada kemungkinan lagi, ya tetap doa lagi gitu. Tapi kalau gereja memang ada penegasan di sana, ada aturan-aturan memang di sana. Tapi ya ini ya, kita masalah kasih Tuhan itu, ini dari saya sih, kasih Tuhan itu memang sejauh mana dia dengan setia selalu mengasihi kita Bapak Ibu. Nah itu berat ya. Dia terlalu cinta kita. Nah ini di titik itu terkadang berat. Makanya apa ya, kalau kita samakan ini memang dari sisi Tuhan, betul-betul ini sesuatu yang luar biasa ya. Dari hikmat Tuhan itu begitu dalam dan luas. Tapi kita belajar bahwa setiap topangan-topangan yang ada yang kita terima juga kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sekali lagi tetap ingat hal ini, mengapa saya ditopang dan kapan saya menopang. Tetap hal ini supaya kita boleh ingat. Jadi jangan juga ditopang terus. Jadi kita tidak pernah ada kerinduan, kesadaran untuk menopang. Jadi kita di dalam ini, semua kita sebenarnya butuh ditopang sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin kita tidak butuh topangan masalah materi dan segala macam, tapi kita butuh topangan doa, perhatian, nasihat, kita butuh. Mungkin ada yang kita butuhkan hari ini juga untuk mungkin materi atau kebutuhan yang lain, bisa. Tetapi kita perlu tahu bahwa kita juga menopang yang lain, saling menopang sebenarnya. Jadi dalam hidup ini memang tidak ada yang sempurna. Kita berjemaah tidak ada yang lengkap, tidak ada yang menjadi pergumulannya. Semua kita punya pergumulan masing-masing. Sehingga kita bisa
menopang, kita juga ditopang, saling menopang. Sehingga organisme dalam bergereja itu tetap jalan Bapak Ibu. Dan terasa satu rasa kehidupan bergereja itu sendiri. Poin selanjutnya Bapak Ibu sekalian, poin ketiga, bahwa tujuan akhir dari saling menopang bukan agar nama kita dikenal, tetapi agar Tuhan dimuliakan. Ayat 46 sampai 47 di situ dikatakan bahwa dengan bertekun, diulang kata bertekun. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi tidak ada lagi niat motivasi untuk saya melakukan ini, untuk membagi-bagikan ini kepada yang lain, menopang yang lain supaya saya dikenal, tidak, tetapi tujuannya untuk memuji Allah bersama-sama, memuliakan Allah, melihat kemuliaan Allah lewat apa yang kita lakukan terhadap sesama. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu, bahwa kita melakukan itu bukan untuk kita dikenal, tetapi nama Tuhan dimuliakan. Jadi mereka semua jemaat mula-mula ini melakukan itu tujuannya memuji Allah, ada kesenangan, ada sukacita tersendiri karena mereka sudah ditebus oleh darah Kristus, dan hari ini mereka dengan lega, dengan sukacita berbagi hidup bagi sesama yang lain. Keindahan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, berikan tumpangan kepada sama lewat doa kita, lewat perhatian kita, lewat nasihat kita, lewat apa yang kita bisa lakukan, dan terlebih juga apa yang kita bisa berikan dan melalui apa hidup kita yang kita coba bagikan bagi sesama kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar bahwa orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri akan mudah kosong. Tetapi orang yang hidup bagi Tuhan akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini saya kira penting sekali. Bahwa orang yang hidup untuk dirinya sendiri akan mudah kosong ini. Apa gunanya sih hidup ini sesungguhnya? Kalau hanya untuk diri sendiri, sampai di titik kapan sih kita merasa puas? Tidak ada Bapak Ibu. Tetapi saya melihat kepuasan, kelegaan hidup ini ketika kita bisa menemukan makna hidup dalam Tuhan, berbagi dan juga memuliakan Tuhan. Saya kira ini hal penting untuk kita pikirkan bersama. Selanjutnya, bahwa yang membuat hidup kita berdampak bukan kemampuan kita, melainkan kuasa Tuhan yang bekerja melalui kita. Kalau kita bisa menopang yang lain, bukan karena kita mampu dan kita bisa, tetapi karena Tuhan yang bekerja melalui kita. Kalau kita merasakan dengan nyata kasih Tuhan itu adalah melalui kita umat-umatnya, bahwa bisa kita mengasihi mereka seperti kasih Kristus. Dunia bisa melihat seperti apa Kristus ketika kita hidup di dalam kasih bagi mereka. Bahwa mungkin secara fisik Kristus itu tidak terlihat, tetapi dengan kehidupan karakter kita, dengan cara kita hidup, maka mereka melihat bahwa oh, seperti itulah Kristus yang mereka percaya. Inilah panggilan kita bersama. Dan tidak gampang Bapak Ibu, bahwa untuk orang-orang yang belum kenal, supaya mereka kenal melalui hidup kita, melalui kasih kita, melalui cara kita hidup. Dan mereka akan melihat, oh itulah Kristus yang mereka percaya. Seperti dia itu, seperti cara hidupnya itu. Kiranya Tuhan menolong kita, dan Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Sebuah pertanyaan bagi kita, siapkah kita hidup saling menopang? Amin. Siapkah kita? Mari kita belajar bersama-sama, bergerak bersama untuk kita saling menopang antara satu dengan yang lain. Gereja yang kuat bukanlah gereja yang terdiri dari orang-orang yang hidup sendiri-sendiri, melainkan gereja yang hidup dalam kasih Kristus, saling menopang, saling menguatkan, dan bersama-sama bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.